Segera Anda dengarkan obrolan komunitas. Semua kegiatan-kegiatan komunitas akan dibahas di sini. Obrolan komunitas. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar Pro 1. Apa kabar Anda? Masih tetap setia bersama Pro 1 sampai saat ini. Tadi sudah Sandiwara Radio dan saatnya kita bersama obrolan komunitas. Dan malam hari ini narasumber kita sudah hadir. Walaupun cuaca hujan, tetap semangat nih ke studio Pro 1. Dan yang menarik lagi, komunitas malam hari ini tidak seperti biasanya. Ini adalah yang luar biasa ya. Ini adalah tema kita berkaitan dengan memacu adrenalin dengan hobi bersama komunitas drum. Sudah hadir di studio narasumber kita. Kita kenalkan dulu yang pertama, Liu Medi. Kita panggilnya Ko Medi aja ya kayaknya ya. Selamat malam Ko. Malam. Ya, apa kabar? Baik. Sehat? Sehat, alhamdulillah. Iya, kayaknya baru perdana Iya. KRRI ya. Iya, perdana nih, Bu. Perdana KRRI Studio, alhamdulillah. Terima Oh. kasih untuk Kokoli sudah bersama kita. Yang kedua ada Aji Supeno Bagusyam. Wah, keren banget ini namanya. Apa kabar Aji? Alhamdulillah baik. Baik, sehat Ji? Alhamdulillah sehat. Gimana hari ini? Aktivitasnya lancar? Alhamdulillah lancar, sedikit dingin aja. Oh, cuacanya memang dari Cuacanya, pagi ya. Kalau Kokoli aman-aman aja aktivitas hari ini? Aman, lancar. Sempat tadi main drum nggak nih? Sempet main sebentar. Oh, main Ada job. Ada job ya. Iya. Jadi ini pakai job juga ternyata Iya. ya. Baik, pendengar, siaran kita malam hari ini bisa Anda saksikan langsung di channel YouTube Pro 1 Palembang dan Anda bisa bergabung di acara kita di WA Pro 1 juga line telepon di 369977 bersama obrolan komunitas. Baik, kita ke Koli dulu nih. Kita ingin tahu dulu nih, kenalan dulu sama pendengar kita. Sejak kapan ini komunitas ini berdiri gitu? Oke. Awal komunitas kita berdiri itu tahun 2011. Bulan 2011 kebetulan. bulan 11 Iya. November ya. Iya, betul. Kenapa nih sampai tercetus adanya komunitas drone ini? Awal mula itu kita main drone itu masing-masing. Masing-masing sendiri-sendiri gitu ya. Sendiri-sendiri. Oh, kok di mana, teman di mana gitu ya. Betul. Kayaknya ada yang kurang seru nih. Kok kita main masing-masing gitu kan? Nggak ada saingan gitu ya. Bukan nggak ada saingan. Nggak ada apa? Nggak ada temen untuk bertukar pikiran kayak gitu. Oh, gitu sendiri aja gitu ya. Betul. Apa yang kurang atau ada update drone yang baru kita nggak tahu nih. Kalau kita kan jadi dengan kita berkumpul kita bagi informasi gitu. Dari situlah awalnya kita ya udah daripada kita ngumpul-ngumpul, ayolah kita bikin satu komunitas gitu kan. Oh, gitu. Jadi orang-orang yang punya drone di Palembang kita bisa ngumpul nih di sini gitu. Jadi 2011 itu sudah terbentuk ya. Sudah terbentuk. Awalnya berapa anggota? Awalnya paling 5 sampai 7 orang awalnya kalau kita. 5 sampai 7. Iya. Oh, lumayan banyak juga untuk Lumayan awal. untuk awal. Oke. Nah, kalau Aji waktu itu sudah ikut juga ke komunitas drone atau belum? 2011 belum. Belum ya. Baru Jadi mulai ngedrone tuh 2015. 2015. Nah, mungkin Aji waktu 2011 itu ada mungkin berkaitan dengan drone juga ya, mengikuti juga perkembangannya. Mengikuti sebenarnya. Cuman kan barang itu masih Masih agak langka ya? agak langka. Iya, oke. Nah, ini kan Aji seorang freelance videographer gitu ya. Nah, ini mungkin Aji bisa cerita juga nih, apa yang membuat Andi tertarik gitu loh dengan ikutnya dunia drone ini juga dengan videografi gitu. Jadi basically sebenarnya ini mulainya dari zaman kuliah. Jadi Zaman dari kuliah sudah sering buat video. Oke. Terus ngelihat kayaknya gambar video dari drone ini bagus. Jadi Kualitasnya ya? Dari pengambilannya sebenarnya banyak hal yang nggak bisa diambil sama kamera yang dari bawah kayak Handphone gitu ya. Dari kamera dari bawah kan kita nggak bisa ngambil yang tinggi, Iya. nggak bisa ngambil dari sudut-sudut tertentu. Nah dari drone ini kita bisa. Oke, Terus jadi gambarnya cantik-cantik lah, cantik-cantik ya. Jadi ada terasa beda gitu. beda. Makanya lebih enak pakai drone gini ya. Betul, Kemudian hasilnya juga lebih oke. lebih oke. Baik, kita ke Menambah Koli. nilai jual. Menambah nilai jual ya. Jadi bergabung ke komunitas drone juga. Bergabung sebenarnya. Tahun berapa bergabungnya? Kalau kita punya ada komunitas juga sebenarnya itu gabung 2020 ya. Iya, Masih 2020. baru. Oke. Baik, kita ke Kokoli lagi. Nah, ini kalau perkembangan komunitas drone di Palembang ini apakah ada peningkatan minatnya dari awal berdiri sampai sekarang nih kok?
Kalau untuk sekarang kayaknya meningkat pesat. Meningkat pesat. Ah, ah. Terlihatnya sejak kapan gitu? Terlihatnya sejak drone-drone baru dengan harga yang terjangkau keluar gitu. Wow, iya, baik-baik. Heeh. Jadi ada peningkatan terus, Peningkatan terus pasti. termasuk jumlah anggota juga meningkat. Jumlah anggota yang aktif kebetulan ada lah yang nambah 1 sampai Ada. 10 orang kayaknya ada yang nambah lagi gitu. Heeh. Dari tahun 2011 sampai 2024 kemarin ya. Banyak kalau itu. Itu sering kopi daratnya gimana sih ketemunya gitu, janjinya untuk seperti apa nih kok, cerita dulu nih. Kalau untuk kita itu ada grup WA kita. Ada grup WA-nya. Iya. Jadi kita WA, kita kopdar misalnya, ayo hari Minggu misalnya kita Minggu pagi di BKB gitu. Udah kita tentukan jam, ya udah kita langsung datang ke situ, ngumpul bareng, foto-foto bareng gitu. Udah Iya. terbang bareng ya. Oh ya, jadi terbang bareng. Nah kalau ketemu komunitas kan itu misalkan ada orang berapa janji di BKB misalkan. Nah itu memulai kegiatan itu seperti apa tuh kok, bisa cerita dulu nih. Kalau kita mulai kita nih gantian terbangnya biasanya. Gantian? Bisa orang 2, orang 3 dulu yang terbang gitu. Udah begitu turun, Nggak barengan ya, maksimal. ada yang barengan kadang. Cuman kan takut tabrakan gitu. Oh iya. Jadi Baik, dibagi-bagi. jangan dibagi-bagi Betul. waktunya juga. Ah. Kalau udah main itu asik ya kok ya, Asik banget. nggak terasa waktu. Nggak terasa pasti. Nggak terasa waktu. Jaraknya berapa kilo sih dari kita posisi mainnya gitu? Kalau jarak terjauh tergantung lokasi ya. Kalau saya terjauh paling jauh 3 kilo. 3 kilo. Iya. Baik-baik. Nah, kita ke tantangan dulu nih, ke Koko. Tantangan apa nih yang sering dihadapi oleh komunitas drone di wilayah Palembang, terutama terkait regulasi dari tempat mereka terbang itu lokasinya? Ya. Kalau tantangan sih yang awal sih paling cuaca ya. Kalau untuk regulasi kita kebetulan di Palembang nih nggak terlalu ketat. Oh, nggak terlalu ketat. Nggak terlalu ketat. Tapi kita sesama komunitas, sesama member itu saling ingatkan. Ada tempat-tempat Oke. tertentu yang nggak bisa kita terbangin. Ada tempat-tempat tertentu. Ada tempat militer misalnya. Oh iya. BKB kan dekat militer ya. Nah, kita nggak boleh tuh di atas militer situ. Oke, Iya. nah berkaitan dengan hal ini ada perizinan dong ya kalau ada komunitas drone ini, ada nggak kok? Kalau kita untuk terbang bebas untuk itu sih nggak ada pakai Nggak ada perizinan. Kecuali kita untuk misalnya untuk acara tertentu lah itu harus kayak kemarin ada drone show lu. Oh, Drone light show lampu gitu. oke, drone-nya. iya. Itu pakai izin. Pakai izin. Pakai izin. Harus kalau diizin itu. ya. Heeh. Oke, baik. Kalau Aji gimana Ji? Kalau menurut Aji sendiri nih, kan tantangan seorang videographer ya, ini kaitan sama cuaca. Kemudian kan sudah menggunakan drone. Ini gimana Ji? Tantangan yang pernah dihadapi gitu. Tantangan itu macam-macam ya. Ya tadi kayak cuaca. Cuaca ya. Pernah juga misalnya jarak 1 kilo lagi buat untuk iklan misalnya. Iya. 1 kilo hujan. Oh. Nah, sutradara udah ngomong turunin aja katanya. Turunin aja. Ya kita pikir kalau turunin justru basah kuyup dong di tengah jalan. Iya, Ya sudah benar. balikin aja ke bangun. Kalau misalnya kayak tadi perizinan sih diserahin ke ini ya, ke klien ya. Ke klien ya. klien. Oh, jadi kalau Urusannya klien. untuk Aji sendiri itu perizinannya juga harus ada ya? Ada beberapa kali misalnya project misalnya untuk mengcover daerah Suaka Marga Satwa misalnya ya. Iya. Kita perlu izin. Nah, itu serahin ke klien untuk perusahaan perizinannya. Terus Baik. misalnya yang lebih kalau kita enak nih kayak di Palembang ini perizinan atau larangan-larangan itu nggak banyak. Nggak Tapi banyak kalau di ya. kota lain, Seperti di Jawa ya. di Jawa, di Jakarta itu udah banyak banget. Terus Oke. apalagi kayak misalnya kayak di Singapura itu udah bener-bener Oh, banyak larangan. banyak larangan ya. Itu yang sulit. Baik. Pendengar silakan mau gabung tanya-tanya ke dua narasumber kita seperti apa nih komunitas drone yang ada di Palembang. Bisa kalian telepon atau di channel YouTube Pro 1 Palembang. Kita ke Koli lagi. Kalau tentang teknologinya, ini kan ada di depan kita di YouTube tuh jenis-jenis drone-nya ya. Bisa diuraikan satu-satu dulu nih kok. Yang mana yang paling awam, terus yang mana yang lebih canggih dikit dari situ. Oke. Bisa diangkat nggak apa-apa ya? Oh jadi Boleh, ada di kamera juga tuh. Kalau Oke. untuk umum sih yang drone kita pakai itu drone aerial. Drone Ariel. Iya, drone aerial ini Ariel. sangat umum. Umum ya, Iya, semua orang bisa pakai. Semua orang bisa pakai dan semua kegiatan pasti dipakai. yang Pasti pertama. dipakai. Heeh. Oke. Kalau drone sih yang kedua ini FPV.
FPV. Kalau Oh itu kok FPV kecil ya kecil. ukurannya? Kecil. Ini Tergantung ada khusus macam-macam. ya, ada dari kecil sampai besar ini ada nih. Nah, kalau yang kecil ini peruntukannya untuk misalnya acara yang harus kita mepet-mepet sama pengunjung atau Oh iya. ngelewatin celah-celah kecil. Itu bisa ya? Bisa kita pakai ini. Nggak buat takut FPV. keinjek gitu? Eh, Oh di atas ya? di atas. Kesenggol Kalau- kepala iya, gitu ya? Kalau jatuh sih takut keinjak gitu. Iya bener. Heeh. Oke, jadi Paling itu umum untuk dua ini aja sih. dua ya? Iya. Yang paling umum sering digunakan ya? Betul. Oke, kemudian kalau untuk teknologi drone sendiri dalam berapa tahun terakhir seperti apa nih Ko? Kalau kita bicara soal perkembangan teknologinya. Perkembangan sih luar biasa. Luar biasa banget kalau untuk sekarang. Wow. Kalau dulu ibaratnya tuh drone tuh ada anti sensor, anti nabrak gitu. Oh ada ya? Ada. Nah, sekarang ini drone-drone yang terbaru sekarang makin canggih gitu. Sensornya makin hebat gitu. Wow, wow, wow. Keren Luar banget biasa, ya. Harganya juga keren pasti Ko ya. Pasti keren. Nah, kalau bicara soal harga sama anggota komunitas, ini kan biasanya ada juga dong anggota komunitas kalau mau gabung, dia merasa, aduh aku gimana ya punya drone belum gitu, boleh nggak seperti itu ikut gabung dulu gitu? Justru boleh banget. Boleh ya? Boleh banget. Dengan bergabung dia bisa tahu jadi drone yang cocok sama dia tuh drone kayak apa gitu loh. Oh jadi boleh gabung dulu? Boleh banget. Di mana kok gabungnya? Kalau gabung sih yang paling gampang kita dari Facebook aja deh. Facebook? Sriwijaya Drone Palembang gitu. Sriwijaya Drone Palembang? Betul. Oh jadi bisa digabung di FB ya? FB ya. Kalau Instagram belum ada atau sudah ada? Instagram kebetulan kita Instagram masing-masing gitu. Masing-masing Iya. ya? Komunitas tetap di FB kan lebih enak, sharing-sharing di FB lebih enak. Oh lebih menjangkau luas Iya, ya? betul. Baik. Dari channel YouTube Rwanda MZ ada pertanyaan nih. Ada yang kenal nggak sama Rwanda nih? Wah, kenal. Makasih Rwanda, selamat malam udah Iya. gabung di channel YouTube. Kayaknya untuk keduanya nih pertanyaannya. Untuk pelatihan menggunakan bagi pemula, apakah ada nih? Nah, jawab dulu nih Ko, Banti baru Aji. Kalau pelatihan pemula sih ya cukup gabung komunitas aja sih. Oh, gabung aja. Gabung aja, datang pasti diajarin. Diajarin. Iya. Oh, jadi bisa ya. Bisa Oke, banget. Rwanda bisa datang aja langsung. Bisa ke tapi harus janjian dulu dong ya sama Betul. iya, nggak mungkin langsung ujuk-ujuk ke sana gitu kan. Paling dari Facebook itulah. Dari Facebook ya. Iya, betul. Jadi Rwanda bisa ikut atau follow di Facebooknya ya, Iya, komunitas tadi. Oke. Baik kita ke Aji, yang lain silakan mau gabung channel YouTube tanya-tanya langsung silakan ini di acara kita Obrolan Komunitas. Aji tadi kita bicara soal teknologi ya. Aji kan seorang videografer, sangat penting tuh perkembangan teknologi apalagi berkaitan dengan drone. Nah, gimana Aji menanggapi dengan perkembangan teknologi ini dengan pekerjaan Aji sendiri gitu? Sangat membantu sebenarnya. Membantu ya? Sangat membantu. Kan drone itu juga sendiri dia mulai dari teknologinya, dari kameranya makin Iya. meningkat, juga dari fitur-fiturnya. Fitur-fiturnya. Fitur-fiturnya termasuk misalnya ada beberapa otomasi kayak gitu. Kalau dulu tuh awal-awal kita terbang manual ya. Kali ini misalnya FPV ini benar-benar manual. Iya. Cuman kalau yang aerial ini bisa kita program. Misalnya dia mau muter sendiri ngelilingin kita bisa. Di atas kita ya. Misalnya kita mau naik sepeda misalnya atau naik motor diikutin otomatis bisa. Itu baik. saking kedepannya ini teknologi drone makin macam-macam. Iya, iya. Tapi ini butuh keahlian dong ya, Koko ya. Nggak sembarangan orang bisa megang drone gitu. Nah, apakah keahlian khusus ini dibutuhkan nih untuk menjadi seorang katakanlah pilot drone sendiri ini? Kalau kebutuhan khusus sih nggak ada sih sebenarnya. Nggak ada ya? Cuman butuh adaptasi aja gitu. Oh, adaptasinya. Iya, betul. Baik-baik. Adaptasi dulu dengan apa yang kita pegang gitu Betul, ya. dari fungsi remote. Fungsi gitu remote kan. harus diketahui dulu. Fitur-fitur drone apa aja gitu. Itu aja sih. Baik. Nah, tadi yang belum gabung yang belum punya drone bisa gabung. Nah, biasanya tuh nanti lama-lama dia punya juga ya, Ko ya? Biasanya punya. Kenapa tuh ada adrenalin ininya, motivasinya gitu ya? Betul, jadi motivasi, jadi pengen juga gitu kan. Oh, pengen juga ya. Jadi baik, pengen baik. ngumpulin, ntar berapa bulan kemudian udah datang. Oh, drone baru nih gitu. Oh. Baik-baik. Ini ada Marlin Rahmat. Sukses nih buat Sriwijaya Drone. Ada yang kenal nih? Kenal, Marlin kenal. Rahmat nih. Kenal. Iya, terima kasih Marlin sudah gabung di channel YouTube. Yang lain silahkan bisa tanya-tanya langsung juga di line telepon kita di 36997. Baik, saya ke Koko dulu nih. Tadi kan jaraknya 3 kilo ya. Jauh juga dari kita. Jauh banget. Nah, kemudian 3 kilo itu katakanlah cuacanya bagus ketika awal persemain.
ke nggak jarak 1,5 jam, tiba-tiba itu ada cuaca langsung hujan, rintik-rintik dan lain-lain. Apakah itu memakan waktu lama nggak untuk menarik daun kembali gitu? Hmm, Jauh jaraknya gitu. sebelum kita terbang ke jarak jauh biasanya kita perkiraan baterai dulu sih. Oh, baterainya dicek dulu. Ya, baterainya kalau di atas 50%, Nggak usah dipakai gitu. enggak, harus segera tarik balik gitu kalau Oh, harus jauh. tarik balik. Iya. Mm, Kita mencegah hal-hal yang tidak inginkan, misalnya baterainya tiba-tiba habis gitu kan atau habis. gimana. Oke. Mm-mm. Nanti takutnya dia Landing sendiri landing kali. sendiri nggak Iya, tahu di mana gitu kan. betul. Kalau kehabisan power gitu. Iya, iya. Pernah kejadian kayak gitu? Kalau untuk di kota sih belum, tapi kalau untuk di proyek misalnya pas mapping atau udah pernah. Udah pernah. Landing. Hilang bener nggak ketahuan. Kebetulan untungnya nggak hilang. Oh, kembali. Cuman landing agak jauh aja dari tempat kita. Kita kejar aja ke lokasi. Dikejar ya. Iya, Akhirnya dapat. dapat. Bener-bener asik nih. Oke, Aji, kita lanjut lagi nih Aji. Aji ini kan videografer. Pengalaman menarik apa Aji yang pernah dialami gitu? Macam-macam ya. Macam-macam. Dari yang seneng kita bisa kadang diajak kemana-mana nih. Iya. Sebagai videografer itu misalnya kita entah prewed di mana, misalnya ke Sumba, ke Bali, ke Paling jauh di mana Bromo. dulu pernah baru-baru? Kalau yang paling jauh mungkin Sumba ya, yang paling Sumba ya. berkesan ya. Gimana berkesannya seperti apa Ji? Bisa cerita dulu nih. Karena pas kita nerbangin drone gambarnya bagus semua. Ya. Iya, bisa dicek di situ Iya, langsung. bisa dicekin dia tuh ada monitornya kan. Ada monitor. Jadi kita bisa lihat pemandangannya bagus di situ dan kayak ya tempat yang pernah diinginkan tiba-tiba bisa ke situ. Oh, padahal selama ini kita nggak pernah terbayangkan ya. Dari drone itu kita akhirnya bisa diajak ke kemana-mana. Oke, baik, silahkan yang mau gabung, ada line telepon tadi yang berdering, jangan ragu untuk bertanya. Mungkin mau nanya-nanya nih, seperti apa nih untuk menjadi seorang anggota komunitas drone, bisa tanya-tanya ke narasumber kita malam hari ini. Kita coba terima dulu. Ya, selamat malam. Ya, terputus, coba kembali di 369977. Kalau Kokoli sendiri ada nggak pengalaman menarik selama bertahun-tahun dari 2011 sampai sekarang gitu? Menarik sih banyak. Menarik banyak. Betul. Salah satunya apa? Salah satunya kayak yang Aji omongin tadi, kita bisa jauh, bisa ke lokasi yang nggak pernah kita pergi. Iya. Heeh. Oke. Ke apa ya, ke hutan-hutan kayak gitu kan, yang nggak mungkin kita bakal pergi kalau kerjaan biasa gitu, nggak mungkin gitu. Iya. Tapi dengan drone kita bisa ya? Dengan drone bisa kita ikut survei ke lapangan, ikut orang proyek gitu. Oke, jadi itu yang paling berkesan. Betul. Yang paling jauh daerah mana nih yang pernah diikuti pakai drone? Kalau saya kebetulan kemarin kalau daerah sini ke Pampangan, ke Pali gitu. Pampangan. Iya, betul. Baik. Itu menarik-menarik ya Menarik lokasinya? banget, ya. Survei sungai Pampangan. Wih, Jadi sepanjang sungai itu kita dronein gitu. oh sepanjang sungai. Betul. Pakai drone ya? Iya. Oke. Nah, kok ini kan pakai baterai ya drone-nya ya? Betul. Nah, ini sebelum kita pakai harus dilihat dulu, cek and recheck dulu ya? Betul. Berapa baterainya harus full gitu. Oh. Selama perjalanan pernah nggak sih ada drone yang nggak bisa dipakai gitu, lecet bahkan cacat nggak bisa dipakai gitu? Berapa kali tuh kejadian yang seperti itu? Pernah berapa kali. Nah, Pernah. balik-balik itulah gunanya komunitas. Jadi Jadi kita begitu di lokasi mana bisa kita kita trouble, kita bisa tanya ke komunitas. oh gitu, saling Ada tanya. siapa yang deket sini gitu yang loh. deket sini? Oh, bisa saling tanya ya? Betul. Itu ngomongnya langsung di mana gitu? Di WA WA. biasanya. Oh di WA langsung. langsung. Oh dekat lokasi kita main gitu Iya, ya? ada siapa nih teman deket sini nih, boleh dong kita pinjam dulu drone-nya. Nah, kita lagi di job nih, drone kita trouble, nah kayak gitu biasanya. Iya, baik. Oke, kita break dulu ya. Nanti kita lanjut lagi obrolan ini sampai nanti menjelang pukul 21. Baik pendengar yang mau bergabung silakan, kita undang Anda nanti, kita break sebentar bersama Prostater Palembang, obrolan komunitas. Kita akan kembali setelah informasi yang satu ini. Masih bersama Anda, obrolan komunitas, hanya di Pro 1 RRI Palembang. Kok tadi saya ngomong ke dia agak kasar ya? Dia marah nggak ya? Aduh, kok saya jadi ngomong kayak gitu? Tapi tenang. Kamu udah benar kok. Dia pasti tidak marah. Kamu harus jadi lebih baik lagi ya. Iya, harus lebih baik. Pernahkah kamu mendengar istilah Joska?
Jouska berasal dari bahasa Yunani jouskao yang berarti berbicara dengan cepat atau bersemangat. Jouska merupakan istilah psikologi salah satu bentuk imajinasi, yaitu kemampuan untuk membentuk gambaran atau ide yang tidak nyata. Jouska dianggap sebagai suatu bentuk dari self-talk, yaitu percakapan yang dilakukan manusia dengan dirinya sendiri. Tanpa kita sadari, hal ini sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kamu pernah mengalami Jouska? Pernah kepikiran gak sih, kenapa pesawat warnanya putih ya? Nah lo, menurut R. John Huntsman, ahli aeronautika dan astronautika, warna putih berkaitan pada thermal atau suhu. Warna putih memantulkan sinar matahari dan mencegah pesawat dari panas berlebihan. Keuntungan lain dari warna putih adalah hanya membutuhkan waktu singkat untuk menurunkan suhu pesawat setelah mendarat. Kemudian terkait alasan keamanan. Warna putih memudahkan pemeriksaan celah dan bagian lekukan badan pesawat. Warna putih membuat tanda korosi atau perubahan yang disebabkan reaksi kimia lebih gampang terlihat, termasuk jika terjadi kebocoran minyak. Tahukah Anda hubungan udara segar yang sehat dengan piramida di Mesir? Menurut sebuah penelitian di Jepang mengenai teori efek Leonard, mumi yang tersimpan dalam ruangan raja-raja Mesir bisa lebih awet. Bahkan para peneliti yang bekerja dalam piramida juga merasakan tubuhnya lebih sehat dan kuat. Ternyata, dinding dalam piramida tersebut disusun menggunakan batu granit yang memiliki efek magnetik yang cukup tinggi, sehingga dapat menarik lebih banyak ion negatif di dalamnya. Ion negatif ini mampu menetralisir bakteri, virus, dan kuman yang bersifat positif, sehingga tidak dapat berkembang untuk merusak tubuh mayat raja-raja. Masih bersama Anda, obrolan komunitas. Hanya di Pro 1 RRI Palembang. Baik, pendengar, masih bersama obrolan komunitas malam hari ini bersama Koli Medi dan Aji Supendo, seorang freelance videographer dan juga anggota komunitas dari Koli. Tadi adalah anggota komunitas Sujaya Drone. Baik, kita lanjut lagi. Kita ke Koli dulu nih, nanti ke Aji. Kegiatan apa aja nih Koli yang sudah dilakukan oleh komunitas gitu? Baik yang ada event-event atau lomba yang pernah diadakan selama dari tahun 2011 sampai sekarang gitu. Ya. Kebetulan event-event sih kita banyak, kadang dari Dinas Pariwisata misalnya. Dinas Pariwisata ya. Itu ada lomba bidar gitu kan. Menggunakan drone ya? Kita sering dokumentasi via drone gitu. Oke. Oh, jadi event-event yang bersifat pariwisata seperti itu? Iya, kebanyakan pariwisata. Kebanyakan. Iya. Oke. Nah kalau Aji sendiri, kegiatan apa aja yang dilakukan gitu? Kalau sebagai videographer, Iya. ya macam-macam itu. Event-event yang berkesan gitu apa nih? Event udah banyak ya. Event ada, terus pernah buat ini juga iklan. Oh iklan juga? Iklan juga pernah. Menggunakan drone? Menggunakan drone itu pertama kalinya gabung sama tim besar dari Jakarta. Iya. Mungkin adalah sekitaran 30-an orang dan saya jadi pilot drone-nya kayak gitu. Oke. Itu Situ paling berkesan. bergabung sama orang Jakarta juga. Oh pengalamannya keren banget. Alhamdulillah. Iya. Nah kalau kegiatan di komunitas Sujaya Drone sendiri kok ada nggak yang pernah dilakukan beberapa tahun terakhir? Beberapa tahun ini kayaknya kita banyakkan vakum. Vakum ya, oke. Karena sibuk kendala masing-masing. kesibukan masing-masing. Betul. Oke, nah tadi ada yang nanya juga nih, cara bergabung di komunitas nih apa nih dari adik kita Iin di Bukit Besar. Nah, ini pertanyaannya. Tadi sudah sempat kita singgung ya. Iya, betul. Cara bergabungnya seperti apa nih di komunitas drone ini? Apa saja manfaatnya bisa dirasakan sama anggota juga? Cara bergabung yang pertama yaitu dari Facebook. Dari Facebook dulu ya. Gabung dulu di Facebook gitu kan. Nanti biasa ada kegiatan kita posting gitu kan. Ikutan komen aja gitu. Ikutan komen? Ikutan komen boleh, langsung japri gitu yang admin situ boleh. Boleh gitu ya. Boleh banget. Bisa japri minta nomor WA apa nanti kita undang di grup WA gitu. Iya, baik. Jumlah anggota sampai sekarang berapa totalnya?
Kalau yang aktif sekarang gitu? kalau yang aktif sekarang sih kayaknya di antara 18 sampai 20 orang lah. 18 sampai 20 Betul, ya. heeh. Ada perempuan gak sih? Atau laki-laki semua Kalau untuk sekarang kebetulan sisanya laki-laki semua. sisanya? Kalau perempuan dulu ada satu. Dulu ada ya? Iya. Lama juga nggak dia? Oh lama banget itu, senior juga itu. Waduh, Iya, senior legend juga. Itu. Iya, Keren juga wanita suka main drum ya. betul. Sampai jadi sekarang udah Sibuk. master kayaknya. Iya, dia sekarang sibuk. Ya, dia kan PNS gitu kan. Iya. Jadi ikut kegiatan dinas lah dia sekarang. Baik, Koko ada nggak sih inspirasi orang yang menjadi inspirasi Koko untuk masalah teknologi drone ini? Yang pernah menjadi inspirasi buat dunia drone dan juga videografi nih bagi Aji nanti. Seperti apa kok? Kalau inspirasi sih kita semua rata-rata sih. Kalau untuk drone aerial sih, Iya. saya biasa ada bule orang luar tuh. Oh, Eh, orang luar. Samfolder gitu. Oh, Iya. Luar itu biasa inspirasinya tuh, ya? Inspirasi. Kenapa memilih dia jadi inspirasinya Koko? Apa ya cara dia menerbangkan drone dan editannya tuh keren banget gitu. Wow. Luar biasa kalau dia sih. Iya, iya. Jadi memang ada tekniknya yang membuat menjadikan dia inspirasi buat Koko. Betul. Apa yang menarik? Cara dia menerbangkan tuh memang beda ya? Beda banget. Ada teknik yang beda gitu. Apa ya? Dia tuh bisa ambil apa ya? Angel-angel yang bisa dijual banget gitu loh. Wow. Sudut-sudut yang kadang kita nggak pikirin bisa, wah dia ambil gitu, wah keren gitu kan ternyata gitu. Baik, baik, baik. Oke, kalau Aji, nah Aji ada inspirasi nggak nih? Kalau untuk dunia videographer, siapa yang jadi inspirasinya Aji? Sam Calder itu jadi tokoh yang ini ya, sangat jadi sering jadi ini rujukan orang. Rujukan Bahkan orang. pernah jadi tren. Oh Pernah begitu. Iya, jadi kalau iya. gaya video kayak gini orang langsung ngomong ini Sam Calder kayak gitu. Tapi kalau di drone misalnya di Indonesia ada juga sih banyak ya, misalnya kayak ada One Glove, Iya. ada Yamashi segala macem. Itu saya sering ngefollow juga di IG-nya misalnya. Di IG-nya ya? Dia sering juga update apa-apa aja yang terbaru misalnya. Baik, jadi sama nih. Sama Rasa rasanya. sama kalau Sama dunia kalau itu. kita ya dunia kita sama gitu. Dunia sama ya. Iya. Inspirasinya satu ya. Betul. Oke. Tadi nyebut editan. Editannya memang keren ya? Keren banget. Oh, apa yang membuat editannya menjadi keren gitu kok? Transisinya. Transisi. Ya, perpindahan dari file video 1 ke video 2 dan seterusnya gitu. Keren banget gitu. Ini ya, apa namanya? Smooth. Lembut banget gitu ya. Iya, smooth kalau kita nyebutnya. Smooth ya. Iya. Nggak Dia juga ketahuan gitu, tiba-tiba Iya, udah berubah gitu. betul. Oh, oke. Dia juga pernah ke Indonesia sebenarnya buat Iya. Pernah ya, tapi belum ke Palembang ya. Belum. belum Sebatas Bali ya. Sampai ke Bali gitu Iya. ya. Oke. Nah, kalau untuk kita bicara soal kaum milenial nih, ada nggak sih di antara anggota komunitas itu yang masih usianya muda gitu? Rata-rata milenial semua atau generasi apa nih kok? Atau berbaur gitu? Berbaur. Berbaur Dari ya. Gen Z yang sekarang terbaru sampai milenial ada. Semuanya ada. Ada yang senior juga ada. Usia berapa? Usia mungkin 40, 50? lebih 50-an kayaknya ada. 50-an. Ada. Tetap tertarik dengan dunia Tetap, drone ya. Oke. Nah, itu kan kumpulan ya. Pernah nggak sih mengadakan tour gitu sama-sama anggota ke Kalau luar dulu- kota gitu? Dulu ada, kita kumpul misalnya ke Pagar Alam gitu, terbang bareng gitu. Bawa drone-nya gitu. Bawa drone, betul. Pernah ya waktu itu? Pernah. Tapi udah nggak lagi. Sibuk masing-masing. Sama sibuk keluarga. Oh iya, itu memang kendalanya Iya. ya. Tapi tetaplah komunitas ada jalan Ada, gitu ya. ada. Oke. Nah, kalau untuk yang namanya pemula, memulai hobi drone gitu, apa nih pesan buat mereka nih, Koko juga Aji, yang pemula untuk videografer nanti? Kalau Koko dulu nih. Kalau drone yang pertama ya gabung komunitas. Mm-mm. Yang kedua ya itu sosialisasi di komunitas, bisa Komunitas. tanya-tanya Oke. dari budget drone apa segala macam gitu kan fungsinya. Jangan tergiur drone harga murah, itu aja sih. Oh iya, kenapa? Karena yang harga murah yang drone ratusan ribu itu umurnya nggak sampai seminggu biasanya. Waduh, langsung hancur. Hancur, biasa rusak lah ini itu. Emang saya penasaran drone itu berapa sih harganya kok yang paling Kalau minimal? paling minimal sekarang mungkin start dari 3 jutaan lah. Itu paling murah, Paling murah lah. 3 juta. 3 juta. Yang ada di depan kita nih Drone di depan kita nih ya 5-6 jutaan lah 5-6 kayak. juta ya. Yang kecil itu juga?
kecil ini justru lebih mahal. Wow, jadi jangan coba-coba ya yang Iya, kecil-kecil itu kecil ini justru lebih mahal. lebih gitu. mahal Heeh. karena dia bisa menyelinap gitu ya. Nyelinap dan apa ya, kalau crash, kalau nabrak gitu biayanya lebih mahal. Wow, kalau kerusakan gitu. Iya, karena full manual itu. Kalau misalkan rusak kok, lebih baik dibenerin atau beli baru gitu? Tergantung kerusakan. Tergantung kerusakan. Kalau udah Sama parah kayak mending handphone benerin. ya? Sama. Oh, yang namanya elektronik seperti itu ya. Sama, iya. Oke, pernah nggak kejadian kok? Kalau kita sering pasti. Sering. Iya, kalau emang cacatnya sedikit bisa dibenerin, lebih baik Benerin, iya. dibenerin ya. Oke, kalau Aji gimana Ji? Oke, Jadi ya kalau untuk yang pemula mau Iya. baru mau belajar, benar kayaknya tadi. Jangan tergiur sama harga murah sebenarnya. Harga murah. Lebih baik kita gabung dulu, Oke. terus lihat-lihat review mana yang bagus. Terus misalnya kalau sekarang ini lagi musim yang main FPV nih. FPV ini sebenarnya FPV itu ya? yang kecil. Yang kecil. Nah, sebenarnya ada juga yang gede. Itu daripada buang-buang duit langsung beli remote-nya dulu. Itu remote-nya? Ya, ini remote-nya. besar remote daripada drone-nya ya? Dan mulai latihan di simulator dulu. Oh, misalnya. gitu. Jadi latihan-latihan dulu di simulator. Itu untuk pemula ya. Oke. Nah, ke Koko lagi. Kalau untuk prospek industri drone di Indonesia ke depannya apa nih kira-kira? Untuk Prospeknya- industrinya gitu. Iya, sebenarnya prospeknya tuh tergantung sama pembangunan kita sih kalau drone nih. Iya. Karena semakin banyak pembangunan, otomatis drone itu semakin banyak digunakan juga. Oh, jadi rata-rata sekarang udah pakai drone juga ya? Banyak semua proyek kebanyakan Semua pakai proyek? drone. Iya. Dari proyek jalan, proyek bangunan, inspeksi Iya, atap iya, itu iya. semua, mapping juga pakai drone. Mapping juga. Iya, pertanian Oke, juga. baik. Nah, jadi termasuk tadi sektor-sektornya itu terkena semua ya? Kena semua sih. Termasuk juga drone tadi teknologinya. Iya. Tim SAR pun pakai Tim drone. SAR pun juga. Iya. Oh iya. Gimana tuh kalau tim SAR menggunakan drone? Tim SAR menggunakan drone biasanya kita ada namanya, ada drone yang khusus, ada apa, sensor panas kayak gitu. Thermal. Oh, thermal, iya. Jadi bisa cari korban misalnya atau di mana gitu. Di Palembang udah pakai? Di Palembang saya pernah ada yang pernah Ada pakai. ya? Iya. Iya, baik. Pendengar silakan yang mau gabung, masih ada waktu, kita kumpul-kumpul nih di studio kita. Ada Koli, ada Mas Aji, mau tanya-tanya tentang videographer seperti apa. Aji, usia berapa sih Aji tahu tentang videographer? Eh, Kalau saya sih mulainya dari zaman kuliah ya. Kuliah udah suka Jadi ya? Sudah suka. Jadi mungkin semester 4 kali ya. Sudah mulai buat video. Setelah selesai kuliah itu mulai muncul nih drone itu. Iya. Kita lihat kayaknya ini bisa nih menambah nilai jual kita kayak gitu. Jadi ya selesai kuliah beli drone. Oke, baik. Itu dari kuliah udah kuliah, tertarik ya? Sudah tertarik. Kebanyakan yang di syuting pernikahan atau event apa nih, Aji? Mungkin kalau yang reguler paling sering itu pernikahan. ya. Pernikahan. Rata-rata. Rata-rata pernikahan. Semuanya lancar, Ji? Nggak ada hambatan nggak ketika jadi videografernya gitu menggunakan drone? Alhamdulillah lancar ya. Lancar ya? Mungkin kalau dulu-dulu yang teknologinya masih agak lebih susah itu lebih ini ya, apa namanya, ada tantangannya ya. Misalnya pernah sesekali itu terbang ternyata propeller baling-baling ini lepas kayak gitu. Lepas ya? Lepas jatuh. Waduh, nggak ketemu? Jatuh ke kolam. Bisa terdeteksi ya? Hah? Bisa ketahuan gitu? Ya kita lagi terbang baru sebentar jatuh. Oh gitu. Karena dulu sistem penguncinya nggak Nggak. sebagus sekarang kayak gitu. Sekarang udah bagus ya. Oke, ada Ruanda lagi nih mau tanya, kalau mau sewa untuk acara atau wedding itu arahnya kemana Kak? Ini Kak Aji nih. Arahnya kemana tuh? Ada rencana mau nikah nih Ruanda ya? Sudah nikah dia. Udah nikah, mungkin untuk temennya ya. Iya, udah. Nah gimana tuh? Jadi ya kalau ini pertanyaannya, kalau untuk kebutuhan ke event ya, Iya. event ya kita bisa ngontak nih. Itu juga fungsinya misalnya kita ada di grup-grup komunitas ya. Kita sering berbagi job, misalnya, minggu ini nggak bisa kayak gitu. Iya. Kasih siapa kayak gitu. Oh gitu. Nah Haji, kalau mengundang Aji pakai videografer pakai drone biayanya pasti beda dong sama yang biasa? Ya. Pasti dong ya? Pasti bisa. Oh, itu rata-rata yang menggunakan Aji itu seperti apa tuh? Hmm, Menengah ke atas kayaknya ya? Atau ada juga? Karena teman macam-macam gitu ya? Jadi kalau weddingan ya, misalnya Iya. kalau weddingan sih rata-rata yang ini ya menengah ke atas kayak gitu. Menengah ke atas ya. Dan misalnya kalau untuk weddingan
saya juga nggak nge-handle sendiri. Jadi ada videografer lain, misalnya saya bagian drone aja kayak gitu. Oh, berbagi gitu. Ya. Baik, kita ke Koko lagi. Kok kalau kita memastikan keselamatan barang drone ini gimana sih biar nanti pas diterbangkan terutama di area yang ramai atau dekat objek penting biar drone kita nggak ngapa-ngapa itu apa tipsnya gitu? Apa yang kita lakukan? Tips yang pertama sih kita cek baterai ya. Cek baterai itu yang pasti ya. Pasti. Yang kedua pasti kita ada pre-flight check gitu. Apa itu? Itu persiapan sebelum terbang. Oh, persiapan sebelum Biasa terbang. kita cek kondisi drone, kaki-kaki, propeller gimana gitu, kondisi drone, remote gimana normal. Ya udah baru kita terbang gitu sih. Baik. Dan pas terbang pun kita sebelum terbang benar-benar terbang kita observasi. Oke. Kita harus lihat itu pohon, itu tiang listrik ada di mana gitu, baru kita terbang. Baik. Itu yang harus dilakukan ya. Betul. Harus dicek dulu. Cek dulu. Jangan sampai nanti drone kita terluka ya. Selain terluka takut nimpa orang juga. Nah, Lebih parah itu. lebih parah ya. Iya, Nimpa orang berat juga itu ya. lumayan. Oh, jangan sampai lah ya. Iya. Tapi belum sampai kejadian ya. Belum, amin. Belum, jangan amit-amit. Baik pendengar, masih ada waktu kita ngobrol di sini. Yang mau gabung dengan telepon boleh di 36997 mau tertarik dunia drone. Di sini tepatnya di obrolan komunitas. Kita ke editing video. Nah, Ko, ini gimana sih kalau kita bicara soal proses editing video drone, kemudian alat softwarenya, apa yang biasa kita gunakan gitu, Koko? Sama Aji juga nih. Kalau software sih umum lah ya. Banyak kalau sekarang apalagi dari HP aja udah bisa ngedit. Udah bisa ngedit. Banyak aplikasi Tergantung HP-nya ya. Iya, VN, CapCut segala macam udah banyak banget sudah udah. Kalau dari alat sih ya komputer. Komputer ya. Kalau kita udah di lapangan terdesak ya udah handphone. Paling cepat ya handphone gitu kalau mau cepat lihat hasilnya gitu. Iya. Tidak makan waktu lama ya. Iya bener, langsung Oke. cepet editnya gitu. Iya. Termasuk Aji juga. Ya sama. Jadi Sama ya? untuk edit video itu ya macam-macam ya. Apa aplikasinya ya. Cuman mungkin misalnya kayak drone yang mungkin yang agak lebih banyak prosesnya sih ini Iya. yang FPV ini nih. Jadi hasil gambarnya harus diolah dulu, nggak langsung templok kayak gitu. Karena lain kalau ini kan dia punya gimbal nih ada Iya. stabilizernya. Kalau Oke. yang ini dia sistemnya gyro, jadi harus kita proses dulu baru jadi gambar jadi. Oh, jadi ada tahap-tahapannya Ada ya. tahap-tahapannya memang. Oke. Nah, kemudian kita balik ke untuk lingkungan. Nah, ini kan pasti kita harapkan yang namanya drone ini kan juga kaitannya sama ramah lingkungan dong ya. Jangan sampai nanti ini malah kegiatan atau juga kegiatan ini akan merusak lingkungan. Nah, kalau kita kaitkan dengan kegiatan sosial atau kemanusiaan, ini pernah nggak digunakan? Kalau kegiatan sosial biasanya ya itulah yang saya tadi Iya. dari SAR dari Dari Dinas SAR. Penanggulangan Pernah Bencana. menggunakan ini? Pernah dan sering. Dan kalau sering sekarang. ya? Iya. Teman-teman di komunitas lain juga di daerah lain juga sama gitu. Mhm. Misal ada bencana yang kayak misalnya tanah longsor atau banjir itu kan Iya. kita nggak bisa akses langsung, Iya. kita fisik langsung kunjungin ke tempat nggak bisa ya, drone dulu yang terbangin. Gitu. Ya dari drone kita bisa lihat apa yang harus kita lakuin gitu. Oke. Heeh. Jadi itu kalau misalnya digunakan oleh tim SAR itu mereka ada sendiri atau gimana? Ada sendiri biasanya Ada tim sendiri SAR. ya? Ada tim Ada SAR. timnya juga yang menggunakannya. Oke. Baik, pendengar masih ada waktu, kita break sebentar ya. Nanti kita sampai pada closing statement di kesempatan malam hari ini. Baik Koko sama Aji, kita break dulu. Nanti kita lanjut ke obrolan kita menjelang tutup obrolan komunitas nanti menjelang pukul 21. Baik pendengar, kita akan lanjut setelah informasi yang satu ini. Masih bersama Anda, obrolan komunitas. Hanya di Pro 1 RRI Palembang. Teman-teman pasti mengenal burung Garuda. Burung berkalung perisai yang merangkum 5 sila dan disebut Pancasila. Burung yang sampai saat ini masih menjadi perbincangan karena keberadaannya ini punya beberapa fakta yang patut diketahui oleh teman-teman. Ide awal penggunaan burung Garuda sebagai simbol Republik Indonesia berasal dari Sultan Hamid II. Beliau lahir di Pontianak pada tanggal 12 Juli 1913 dengan nama Syarif Abdul Hamid Al-Qadri. Burung Garuda pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Republik Indonesia pertama, Bapak Soekarno.
Garuda Pancasila ditampilkan kepada publik pada tanggal 15 Februari 1950, tepatnya di Hotel Des Indes, Jakarta. Awalnya penampilan burung Garuda tidak memiliki jambul seperti sekarang ini. Perubahan tersebut dilakukan atas masukan Bapak Soekarno. Burung Garuda memiliki makna yang sangat dalam. Semua makna tersebut terdiri dari kebajikan, pengetahuan, kesetiaan, kekuatan, keberanian, serta disiplin. Faktanya, burung Garuda pada lambang Pancasila ini adalah sebuah gambaran negara Indonesia yang kokoh dan kuat karena memiliki rasa persatuan. Hal tersebut dilambangkan dengan tulisan Bhinneka Tunggal Ika. Masih bersama Anda, obrolan komunitas, hanya di Pro 1 RRI Palembang. Baik pendengar, sudah hampir mendekati pukul 21, kita lanjut kembali obrolan komunitas kita bersama dua narasumber di acara obrolan komunitas. Ada Kokoli dan juga Aji Supeno. Kita ke Koko lagi nih. Untuk menggunakan drone ini kan tidak sembarangan ya kok, harus ada etikanya gitu. Karena kan namanya nih barang ini kan software lah ya katakanlah, nggak harus ada penanganannya, megangnya seperti apa, etikanya, kemudian juga penyimpanannya seperti apa nih kok. Karena kan tidak sembarang orang bisa tahu. Nanti takut penyimpanannya salah berakibat fatal pada drone-nya. Nah, etikanya seperti apa nih kok? Oke, untuk yang pertama yang pasti penyimpanan drone sama kayak penyimpanan kamera. Sama ya? Sama, yang penting jangan tempat lembab atau basah gitu. Iya, ini Dia sangat harus tempat penting. kering dan baterai diusahain dilepas dari drone. Ketika sudah selesai dipakai? Betul, dilepas aja terus kondisi penyimpanan baterai itu ya minimal 50% lah. Jangan terlalu rendah juga jangan full. Karena kalau full nih kebanyakan baterainya kembung. Oh gitu, karena sama kayak HP ya? Sama persis kayak HP. Jadi kalau pas penyimpanan drone itu nggak dipakai harus ada baterainya? Harus minimal ada minimal 50% disimpan gitu. Jangan sampai 0 ya? Jangan sampai 0. Biasa ngedrop kalau 0 malah nanti Bahaya. pasti pakai nggak bisa pakai lagi. Oh rusak dia. iya, baik-baik. Aji juga seperti itu? Itu juga berbahaya untuk alat ya? Harus benar-benar diperhatiin penyimpanannya. Nah, kemudian etikanya sama, Ji? Etika ya kita ngikutin juga ini ya apa namanya kondisi di mana tempat kita ngedrone misalnya. Kalau misalnya saya sering kali kan ada ini ya apa misalnya acara pemberkatan misalnya pernikahan di gereja misalnya atau di tempat ibadah. Ya kita tanya juga ini boleh atau enggak terbang di sini, boleh sebatas mana kayak gitu kita harus ngikutin juga. Oh ada juga aturannya ya ada aturan. yang harus kita ikutin. Baik. Nah Koko, ini mungkin ada di penghujung acara kita juga. Kita ingin memberikan satu pesan lah buat kaum milenial, khususnya kaum muda. Kemudian juga pemula yang belum pernah untuk mengikuti komunitas drone. Ini mungkin ada motivasi buat mereka seperti apa nih Ko? Oke, kalau untuk motivasi sih, kalau mau cari angel atau pengalaman baru dalam dokumentasi, itu drone sangat disarankan. Karena dari drone kita bisa melihat apa ya pemandangan dari atas tuh yang nggak pernah kita lihat dari bawah gitu. Iya. Gitu aja sih. Untuk Aji seperti apa Ji? Apalagi nih berkaitan dengan dunia videographer nih. Apa pesannya buat kaum milenial, khususnya pemula dan semua yang mendengarkan malam hari ini? Jadi menguasai drone, terus bisa menggunakan drone itu bisa jadi nilai lebih kita untuk membuat sebuah video. Di situ ya apa ya daya tarik kita sebenarnya. Oke. Jadi benar-benar dengan drone ini kita mendapatkan sesuatu yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya ya. Betul. Momen-momen yang sangat indah ya pasti ya Ko ya. Iya betul. Iya. Kemudian kok mungkin ada program untuk ke depan atau enjoy aja nih untuk komunitasnya? Kalau komunitas kita sih ngeflow lah, ngikutin arus ya. Yang pasti tetap kontak ya setiap anggota. Iya, terbang terus yang pasti. Terbang terus. Sesibuk apapun tetap kumpul nantinya. Iya, kumpul nggak kumpul ya terbang pokoknya. Oh iya. Aji juga seperti itu Ji. Iya, jadi kumpul nggak kumpul pokoknya kita kumpul terbang ya pastinya ya. Betul. Drone-nya harus digunakan terus ya. Jangan sampai dia nggak digunakan gitu. Baik.
Baik, terima kasih untuk Kokoli juga Aji sudah bersama RRI malam hari ini membuka wawasan kita tentang dunia drone seperti apa. Sukses selalu untuk Koko juga Aji. Terima kasih sudah main RRI malam hari ini dan kami ucapkan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik pendengar, baru berakhir acara kita obrolan komunitas malam hari ini bersama dua narasumber kita, Koli Medi, anggota komunitas Jaya Drone, dan Aji Supeno Bagusyam, freelance videographer yang sudah bersama kita di acara obrolan komunitas. Terima kasih untuk Ruanda MZ, juga Marin Rahmat sudah bergabung di channel YouTube, juga semua pendengar yang sudah memonitor siaran kita malam hari ini. Semoga menambah wawasan kita seputar dunia drone melalui obrolan komunitas. Saya Nadia bersama rekan Agus pamit undur. Terima kasih bersama Anda dan semoga bermanfaat. Kami tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja Anda ikuti dan dengarkan obrolan komunitas. Obrolan komunitas hanya di Pro 1 RRI Palembang.